Jangan merasa kita sudah hebat dan sudah segala-galanya. Lebih baik kita anggap diri kita ini sebagai kuda hitam. Bisa kita terapkan dalam strategi pemenangan kita menuju 2024. Barat akan saya katakan tidak. Tidak akan mungkin ada. Meminta AHY mundur dari jabatan Ketua Umum karena baru 1 tahun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah bersikap otoriter. Pasti kami lakukan petun. Kami berjuang mati-matian untuk dia menjadi presiden dengan asumsi bahwa kita akan sama-sama membawa partai ini ke depan. SBY akan 2 periode. Dan itu tidak terjadi, asumsi itu tidak terjadi. Tanpa ada asumsi bahwa akan terjadi kejadian-kejadian seperti sekarang. Untuk meluluskan Partai Demokrat di KPU, SBY tidak berdarah-darah. Pak SBY itu penggagas, memang posisinya di situ. Ya, kau suka ini. Ini kau senang nih. Ini SBY penggagas. Kalau misalnya Mbak Nana ini mau menggagas membuat sebuah gedung, Mbak Nana itu sudah siapkan SDM-nya, modalnya, dan lain-lainnya untuk menggagas membuat gedung itu. Ini SBY nggak disiapkan apa-apa. Demokrat tak lagi demokratis. Kader memilih mundur. Kader senior Partai Demokrat Irwan Patawari memilih mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Keputusan mantan Sekretaris DPD Demokrat Sulsel itu setelah DPP memutuskan memilih Nikmatullah Rahim Boni untuk kembali memimpin Demokrat Sulsel. Irwan Patawari mengatakan saat ini Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bukan lagi partai yang mengedepankan nilai-nilai demokratis. Terbukti saat pemilihan Ketua DPD Demokrat Sulsel Ilham Arif Sirajuddin yang didukung 16 suara, dalam musyawarah daerah Demokrat Sulsel tak dipilih oleh DPP. Justru Nikmatullah yang dipilih meski mengantongi 9 suara. Keputusan DPP menetapkan Nikmatullah sebagai Ketua DPD Demokrat Sulsel membuat saya mengundurkan diri Demokrat dan mencabut kartu keanggotaan saya. Demikian kata Irwan Patawari. Setelah mencabut statusnya dari Partai Demokrat, Irwan akan tetap melanjutkan perjalanan politiknya. Ia mengaku akan bergabung di salah satu partai yang mengedepankan nilai demokrasi. Saya coba melihat partai yang punya arahan, partai mana yang memberikan ruang demokrasi bagi politisi yang bergabung. Demikian ucapnya. Sementara itu DPP Demokrat memberikan klarifikasi soal pemilihan Ketua DPD Demokrat Sulsel. Kepala BPUKK DPP Partai Demokrat Herman Hairon mengatakan semua calon yang diusulkan oleh partai pemilik suara di Musda merupakan kader terbaik Partai Demokrat di daerahnya masing-masing. Mereka memiliki jejak rekam dan kompetensi yang sudah teruji selama ini. Mereka pun sama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk membangun Partai Demokrat ke depannya. Demikian katanya. Pegiat media sosial Denny Siregar menanggapi soal Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang enggan menanggapi dugaan aliran dana Bupati nonaktif Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud ke Demokrat. Kalau gini aja bungkam, kata Denny Siregar melalui akun Twitter pribadinya pada Rabu 30 Maret 2022. Sebagaimana diketahui sebelumnya KPK juga telah menetapkan bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balkis sebagai tersangka. Dilansir dari Okezon saat awak media ingin mengonfirmasi mengenai kasus yang menjerat Abdul Ghafur Mas'ud, tiba-tiba terdengar seseorang yang meminta untuk menghentikan wawancara. AHY lalu tampak langsung bergegas masuk ke dalam kendaraan dan bergegas pergi. Sudah ya, oke terima kasih. Demikian ujar seseorang yang menyudahi wawancara tersebut di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 29 Maret 2022. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman membantah ada aliran yang masuk dari Abdul, baik ke dalam Partai Demokrat maupun ke AHY sendiri. Enggak ada itu, kata Benny usai menemani AHY di kawasan Gondang Dia. Sebagai informasi, sejauh ini KPK telah menetapkan Bupati Nonaktif Penajam Pasir Utara atau PPU Kalimantan Timur, Abdul Ghafur Mas'ud atau AGM sebagai tersangka. Abdul Ghafur Mas'ud ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan. KPK juga menetapkan 5 tersangka lainnya yakni pihak swasta Ahmad Zuhdi sebagai pihak pemberi suap, PLT Sekda Penajam Pasir Utara Mulyadi, Kepala Dinas PUPR Penajam Pasir Utara Edi Hasmoro,
Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum atau Bendum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balkis. 3 pejabat Pemkab PPU dan 1 pejabat Partai Demokrat tersebut ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Abdul Ghafur Mas'ud. Dalam perkara ini, Abdul Ghafur dan 4 tersangka penerima suap lainnya diduga telah menerima uang terkait proyek pekerjaan Dinas PUTR dan Disdikpora PPU dengan nilai kontrak sekitar 112 miliar rupiah. Proyek tersebut antara lain proyek multi-yours peningkatan jalan Saltek Bukit Subur senilai 58 miliar rupiah dan pembangunan gedung perpustakaan senilai 9,9 miliar rupiah.